Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 28 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Alia yang sedang dibawa ke rumah sakit karena habis menolong Junior. Di sisi lain, Alia diantar oleh Fajar karena Fajar sekarang kok sangat perhatian sekali kepada si Alia, si ular kobra. Tiba-tiba Fajar ditelepon oleh karyawannya dari kantor bahwasanya di kantor telah ada klien yang akan ada penting sekali kepada Pak Fajar. Di situ Fajar berkata kepada karyawan tersebut, "Tolong bilangin dan tolong urusin sama kamu karena aku lagi ada penting." Di sisi lain, Alia telah kecelakaan. Singkat cerita, Fajar berkata seperti itu kepada karyawan tersebut. Di adegan selanjutnya, setelah beres menelepon, datang Rani. Rani menanyakan Fajar kepada karyawannya bahwasanya, ungkap Rani, "Kamu ngelihat Fajar enggak?" Rani berkata seperti itu kepada karyawannya dan karyawan di kantor tersebut berkata, "Pak Fajar lagi ada kepentingan. Dia sedang mengurus dan mengantar Alia ke rumah sakit." Di situ Rani terkejut setelah karyawan Pak Fajar mengatakan hal seperti itu, dan Rani berkata di dalam hatinya, segitunya Fajar perhatian kepada Alia. Kenapa kok Fajar sekarang sangat perhatian sekali sedangkan kepadaku dia cuek-cuek aja, ungkap Rani. Di adegan selanjutnya setelah itu Rani langsung meninggalkan karyawan Pak Fajar tersebut karena rasa sakit hatinya setelah mendengar kabar dari karyawan itu bahwa Fajar telah mengurusi Alia di rumah sakit. Singkat cerita terlihat Pak Nopal. Pak Nopal yang akan menjenguk Nana. Nana pun berada di rumah sakit karena beberapa preman yang telah melukai Nana. Maka itu Nana telah pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ Dewa datang ke rumah sakit melihat istrinya. Namun di situ Dewa berkata, "Nana, kamu harus bertahan." Tiba-tiba datang Pak Nopal dan Pak Nopal pun dan Nana pun melihat Pak Nopal datang. Setelah diomongin sama Dewa bahwasanya kamu harus kuat, tiba-tiba langsung Nana pun terbangun. Di sisi lain, Nana terbangun dan duduk dan langsung berkata kepada Pak Nopal bahwasanya, "Pak Nopal, apakah benar Alia kakak kandung aku?" ungkap Nana kepada Pak Nopal. Dan di sisi lain terus Nana bertanya lagi kepada Pak Nopal, "Dan apakah benar aku anak kandung Pak Nopal?" Nana terus bertanya seperti itu sambil menangis dan Nana pun terus menekan Pak Nopal harus diceritain karena aku tidak ingin ada kebohongan lagi. Dan di situ Pak Nopal berkata di dalam hatinya, "Apakah aku sekarang untuk menceritakan semuanya tentang Nana bersama aku dan juga Alia?" Di situ terus Nana bertanya, namun Dewa melihatin istrinya Nana yang sedang bertanya kepada Pak Nopal bahwasanya, ungkap Nana, "Cepat Pak Nopal katakan, aku pengen tahu ayah aku siapa," ungkap Nana. Di situ langsung Pak Nopal pun tidak berpikir lagi dan Pak Nopal berkata kepada Nana bahwasanya, "Iya Nana, kamu anak aku. Aku yang sedang mencari kamu dari dulu. Sekarang ketemu kamu yang paling disayang dan sangat aku pikirkan," ungkap Pak Nopal kepada Nana. Di sisi lain, terus Pak Nopal melihat Nana dan Nana berkata, "Coba ceritakan permasalahan dengan ibu aku. Apa penyebabnya kok bisa Pak Nopal mempunyai anak seperti aku?" ungkap Nana kepada Pak Nopal. Semuanya dijelasin oleh Pak Nopal karena tanggung kebongkar. Pak Nopal mengatakan segalanya tentang hubungan dengan ibunya Nana, yaitu Ibu Diana. Dia telah
menodai dan dia telah meninggalkan karena waktu itu kesalahan Pak Nopal yang sangat mencintai. Di sisi lain Nana setengah marah, namun tiba-tiba sudah selesai diceritain. Bahkan Pak Nopal berkata kepada Nana, "Kamu orang yang aku sayangi dan kamu orang yang aku cintai. Cuma kamu, karena aku selalu melindungi kamu, karena saya sangat menyayangi kamu Nana. Aku ini ayah kamu." Singkat cerita Nana pun sadar dan Pak Nopal terdiam karena Pak Nopal ketakutan Nana sangat marah besar. Dan Nana berkata nantinya takut kepada Pak Nopal itu menjadi benci. Namun Nana tidak seperti itu. Singkat cerita Nana bertanya lagi, "Aku harus ketemu dengan Alia. Di mana sekarang Alia?" ungkap Nana kepada suaminya Dewa Buana. Namun di situ setelah berkata seperti itu, Pak Nopal bertanya lagi, "Gak usah menemui Alia. Alia ada di kamar sebelah." Di adegan selanjutnya, di sisi lain Nana tidak mungkin tidak menemui karena sekarang Nana tahu ayah kandung aku masih hidup dan saudaraku selain Lula ada lagi, yaitu Alia. Di situ berpikir Nana akan melihat Alia di sebelah mana kamarnya, namun Dewa mengatakan tidak boleh ke sana. Di sisi lain Nana berontak dan Nana mencabut impusan, dan di situ Nana turun dari ranjangnya, dan di situ Nana langsung mengatakan, "Aku akan ketemu Alia," dan dia pun langsung lari akan menuju ke kamar Alia. Singkat cerita Pak Nopal mengikutinya dan juga Dewa Buana. Oke guys, di adegan selanjutnya terlihat Pajar yang sedang menunggu Alia dirawat, namun tiba-tiba dokter keluar dan Pajar pun berdiri langsung bertanya kepada Bu Dokter bahwasanya gimana saudara aku dan pasien ibu keadaannya. Dan Bu Dokter mengatakan bahwa Alia baik-baik aja, cuma memer badan aja. Di adegan selanjutnya di situ sangat senang sekali Pajar setelah mendengar cerita dari dokter bahwa Alia tidak apa-apa, cuma kena memer aja, dan dia pun langsung pergi bidan tersebut dan Dewa akan masuk karena akan melihat Alia. Tiba-tiba sedang mau masuk datang Nana dan Nana berteriak kepada Pajar bahwasanya, "Pajar, di mana Alia?" Dan di situ dihalangin oleh Pajar, namun Alia langsung menerobos ke kamar tersebut dan Dewa pun langsung mengikuti bersama Pajar ke dalam. Dan Pajar berkata, "Ada apa semua ini?" Di sisi lain di situ setelah melihat Pak Nopal, Pajar pun terdiam karena positif sekarang Nana tahu bahwa ayah kandungnya itu Pak Nopal dan kakaknya itu Alia. Di adegan selanjutnya setelah masuk ke kamarnya Alia, Nana terdiam karena melihat Alia terbaring di ranjang di rumah sakit yang sedang dirawat. Di sisi lain setelah ketahuan bahwa Alia kakaknya dan dia pun langsung masuk. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Alia. Alia sedang tertidur karena merasa kesakitan. Namun tiba-tiba Alia terdengar ada yang masuk. Pas dilihat, Alia terkejut karena melihat Nana masuk ke kamar rawat dirinya. Dan Alia pun langsung melihati Nana. Di situ Alia pun bengong, namun Nana langsung mendekati Alia dan dia pun berkata kepada Alia bahwasanya, "Alia, sekarang aku tahu, Alia, aku sekarang tahu bahwa kamu itu adalah kakak aku." Di sisi lain, Nana menceritakan semuanya
kepada Alia, sekarang sudah tahu Pak Nopal ayah aku, berarti kamu adalah kakakku. Di situ Alia terkejut dan bengong. Di sisi lain Alia mungkin tidak akan mengakui sebelum Pak Nopal mengakui dirinya, dan di situ langsung Nana memeluk Alia karena rasa kangen kepada kakak, berarti dirinya itu masih punya saudara kandung. Di sisi lain Nana terus memeluk Alia dan Alia terdiam karena kok tiba-tiba Alia langsung memeluk dirinya dan sangat kasihan kepada dirinya setelah Pak Nopal menceritakan bahwa Nana adalah adiknya Alia si ular kobra. Nah, oke guys, keterkejutan Alia, dia pun terdiam tidak berkata, namun Nana terus mengatakan kepada Alia bahwasanya aku sekarang tahu, dan mungkin kamu bengong, kadang ini kayak mimpi, karena aku dari dulu mencari ayah dan kakakku dan adikku Lula tiada, namun saudara aku masih ada, yaitu kamu Alia. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.